Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin, mahasiswa Ilmu Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, baik kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan sedikit manajemen di dalam pemeliharaan kambing dan domba. Nah, di mana ternak domba yaitu adalah spesies kambing liar yang secara alami tersebar di Asia Barat dan di Eropa. Sedangkan jenis bred yang asli dari Indonesia yaitu kambing kacang. Nah, jenis-jenis bred kambing lokal Indonesia yaitu yang pertama kambing peranakan Etawa, yang kedua kambing Bligon, yang ketiga kambing kejobong, kambing gembrong, kambing Merika, kambing Samosir, kambing Kosta, kambing Muara, dan kambing Bengala. Nah, di dalam saya menjelaskan tadi ternak kambing, yaitu selanjutnya ternak domba. Nah, di mana domba merupakan hasil domestikasi dari domba argali, domba urinal, dan domba muflon. Jenis-jenis bred domba lokal Indonesia yaitu terdiri dari domba Garut, domba Kisar, domba Jawa ekor gemuk, domba Donggala, domba Wonosobo, domba Batur, domba Pariangan, domba Jonggol, domba Sumbawa, domba ekor tipis Sumatera, dan domba Rote. Di dalam perbaikan mutu genetik ternak domba dilakukan untuk meningkatkan produksi, sedangkan pemurnian dilakukan untuk mempertahankan kelestarian sumber daya genetik. Setelah saya menjelaskan tadi apa itu ternak domba dan ternak kambing, selanjutnya kita akan melangkah kepada kelebihan di dalam pemeliharaan ternak kambing dan ternak domba. Nah, kelebihan budidaya ternak kambing yang pertama yaitu modal. Modal yang dibutuhkan sangat sedikit dibandingkan memelihara ternak hewan besar. Nah, di mana hewan ternak besar ini seperti sapi, kerbau, dan kuda. Di dalam pemeliharaan kambing yaitu begitu mudah, sederhana, dan tidak membutuhkan tempat yang begitu luas. Sebagai salah satu jenis usaha kecil, beternak kambing tidak perlu melibatkan tenaga kerja karena bisa dikerjakan sendiri atau sebagai pekerja sambilan. Di dalam perkembangan memelihara ternak kambing yaitu sangat pesat karena setiap melahirkan ternak kambing melahirkan lebih dari satu ekor anak. Di bagian pemanfaatan yaitu dapat dimanfaatkan segalanya dari ternak kambing, mulai dari dagingnya, susunya, darahnya gitu. Nah, serta juga kulit dan kotoran. Selanjutnya yaitu hasil ikutan dari proses pemotongan ternak kambing bisa didaya gunakan untuk dimanfaatkan sebagai bahan industri yang bernilai ekonomi tinggi. Hasil ikutan berupa tulang, dan tanduk sebagai bahan pembuatan lem serta kerajinan. Nah, kulit yaitu untuk bahan industri seperti menjadikan kulit sebagai sepatu, tas, jaket, dan produk lainnya. Darah, di mana darah ini sebagai bahan campuran industri pakan, walaupun darah memiliki kandungan kontroversi. Selanjutnya yaitu dapat dijadikan sebagai tabungan yang sewaktu-waktu bisa dijual. Selain sunnah Rasul, akikah menyembelih hewan kurban, banyak acara adat yang berkembang di masyarakat menggunakan kambing sebagai pelengkap ritual. Tadilah itu kelebihan di dalam memelihara ternak kambing. Selanjutnya kelebihan di dalam memelihara domba atau kelebihan di dalam membudidayakan ternak domba. Kelebihan di antaranya ini yang pertama yaitu mudah dalam penanganan dan luasan lahan yang dibutuhkan relatif lebih kecil. Yang kedua, pakan yang dibutuhkan relatif sedikit dan mudah untuk didapatkan. Peluangnya di dalam pemasaran yaitu cukup menjanjikan. Selanjutnya, beberapa bred atau rumpun dipelihara untuk hobi, kesenangan. Domba juga dapat beranak 3 kali dalam 2 tahun. Selanjutnya, beberapa rumpun bersifat
prolific, yaitu mampu menghasilkan beberapa ekor ternak dalam satu kelahiran. Contohnya, domba Garut merupakan salah satu domba prolific di dunia. Yaitu selanjutnya, di dalam kelebihan budidaya domba, yaitu tidak begitu selektif terhadap pakan yang akan dikonsumsi. Yang selanjutnya memiliki tingkah laku berkelompok sehingga memudahkan di dalam pemberian pakan ternak tersebut. Berbicara tentang populasi ternak domba dan di Indonesia, di mana populasi ini yaitu memiliki grafik di setiap tahunnya, yaitu terjadi penurunan maupun peningkatan. Nah, dengan terjadinya penurunan dan peningkatan ini yaitu dipengaruhi oleh angka kelahiran, angka kematian, sistem reproduksi, struktur umur, dan sebaran ternak. Sarana dan prasarana, syarat memilih lokasi dan lahan usaha pembibitan kambing dan domba berdasarkan peraturan Menteri Pertanian nomor 102/OT.140/7/2014, di mana dikatakan yang pertama yaitu lahan dan lokasi usaha harus sesuai dengan peruntukan lahan yang diatur dalam rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Yang kedua, letak dan ketinggian lahan dari wilayah sekitar harus memperhatikan topografi dan fungsi lingkungan untuk menghindari pencemaran lingkungan. Yang ketiga merupakan kawasan yang berpotensi sebagai kawasan sumber bibit kambing dan domba. Selanjutnya, adanya upaya pengolahan lingkungan hidup serta pemantauan lingkungan hidup. Yang kelima, mudah diakses dan terjangkau oleh alat transportasi. Selanjutnya, memiliki sumber air bersih dan energi. Memiliki sumber air bersih dan energi masuk pada jenis-jenis bangunan kandang, di mana kandang ini yaitu terdapat 6 jenis. Nah, yang pertama yaitu kandang indukan, di mana kandang ini dikhususkan untuk kandang kawin dan beranak. Yang kedua, kandang pembesaran. Yang ketiga yaitu kandang pejantan. Yang keempat, kandang isolasi. Yang kelima, kandang laktasi. Dan yang keenam, tempat pengagahan dan penyimpanan pakan. Yang ketujuh, tempat penampungan dan pengolahan limbah. Kebutuhan luas kandang kambing dan kandang domba, di mana terdapat 5 pembagian luas kandang. Yang pertama yaitu jantan dewasa, memiliki ukuran kandang 1-1,2 meter persegi per ekor. Yang kedua, untuk betina dewasa memiliki ukuran 0,7 sampai 1 meter persegi per ekor. Yang ketiga, induk laktasi. Induk laktasi ini memiliki ukuran luas kandang 0,7 sampai 1 meter persegi per ekor ditambah 0,5 meter persegi per ekor untuk anaknya. Dan untuk jantan atau betina muda yang berumur 7 sampai 12 bulan yaitu memiliki luas ukuran kandang 0,75 meter persegi per ekor. Dan untuk jantan atau betina sapian yang berumur 4 sampai 7 bulan yaitu memerlukan luas kandang 0,5 meter persegi per ekor. Selanjutnya yaitu seleksi bibit. Nah, di mana seleksi bibit ini nantinya akan terbagi menjadi 2. Seleksi bibit untuk induk dan seleksi bibit untuk pejantan. Nah, di mana seleksi bibit ini secara umum dapat dilakukan berdasarkan performa anak, individu, dan silsilah dengan beberapa kriteria. Seleksi induk dapat menghasilkan anak secara teratur 3 kali dalam 2 tahun. Frekuensi beranak kembar relatif tinggi. Dan yang ketiga, total produksi anak sapian di atas rata-rata. Untuk seleksi calon induk, yang pertama yaitu bobot sapi. Nah, di mana bobot sapi ini berumur 90 hari, dikoreksi terhadap umur induk dan tipe kelahiran. Yang kedua yaitu badan, umur 6 sampai 9 bulan di atas rata-rata. Yang ketiga, pertambahan bobot badan pra dan pasca sapi di atas rata-rata. Yang keempat yaitu penampilan fenotip sesuai dengan rumpunnya.
seleksi bibit untuk pejantan, di mana seleksi bibit ini secara umum dilakukan berdasarkan performa anak, individu, dan silsilah dengan beberapa kriteria. Seleksi pejantan yang pertama yaitu libido dan kualitas spermanya yang baik. Yang kedua, performa individu sesuai dengan standar masing-masing rumpun dan galur. Dan yang ketiga, mempunyai potensi untuk mewariskan sifat kelahiran kembar. Untuk seleksi calon pejantan yaitu terdapat 5 bagian. Nah, di mana 5 bagian ini? Yang pertama, bobot sapi yaitu umur 90 hari dikoreksi terhadap umur induk dan tipe kelahiran. Yang kedua, bobot badan 6, 9, dan 12 bulan di atas rata-rata. Yang ketiga, pertambahan bobot badan pra dan pasca sapi di atas rata-rata. Yang keempat, libido dan kualitas sperma baik. Yang kelima, penampilan fenotip sesuai dengan rumpun dan galurnya, yaitu mengacu kepada perkawinan ternak domba dan ternak kambing. Nah, perkawinan tersebut dapat dilakukan dengan kawin alami dan kawin IB atau inseminator buatan. Rasio pejantan betina untuk perkawinan alam adalah 1:10. Nah, selanjutnya menghindari perkawinan inbreeding, yaitu mengatur penggunaan pejantan atau straw pada inseminator buatan maksimum 18 bulan dan selanjutnya dirotasi. Untuk mendeteksi birahi menggunakan pejantan atau mengamati gejala-gejala yang muncul yaitu 3A. Yang A yang pertama yaitu abang, A kedua yaitu abu, yang A yang ketiga yaitu anget. Nah, selanjutnya yaitu recording pada kambing dan ternak domba, di mana yang pertama yaitu rumpun dan galur, yang kedua silsilah atau minimum 1 generasi di atasnya. Yang ketiga yaitu perkawinan, di mana perkawinan ini yaitu mulai dari tanggal kawin, nomor pejantan, inseminator atau kawin buatan. Selanjutnya kelahiran, dan kelahiran ini pun dapat diketahui mulai dari tanggal lahirnya, jenis kelamin, bobot lahir, serta tipe kelahiran maupun jumlah anaknya. Selanjutnya penyapihan. Penyapihan ini tercatat mulai dari tanggal dan bobot badan. Untuk yang keenam yaitu produksi susu dan pralaktasi, di mana ini dikhususkan untuk kambing perah. Yang ketujuh, vaksinasi atau dikatakan sebagai pengobatan, di mana dapat diketahui yang pertama itu tanggal perlakuan atau treatment. Selanjutnya yaitu pemasukan dan pengeluaran ternak. Berbicara tentang data teknis reproduksi domba, parameternya, masa, kelamin, pejantan yaitu 6-8 bulan. Sedangkan pada betina juga sama, memiliki masa kelamin pada 6-8 bulan. Pada kawin pertama yaitu pada ternak kambing jantan lebih dari 12 bulan, sedangkan pada betina 12 bulan sampai 15 bulan. Siklus birahi pada ternak pejantan itu tidak ada. Pada ternak betina setiap 17 hari sekali. Lama birahi pada ternak pejantan itu tidak ada, sedangkan pada ternak betina yaitu 30 sampai 40 jam. Lama bunting pada ternak jantan itu tidak ada, sedangkan pada ternak betina 5 sampai 16 bulan. Afkir pada ternak pejantan yaitu 6 sampai 8 tahun, sedangkan pada ternak betina yaitu 5 tahun. Dan untuk menghasilkan 3 kali beranak dalam 2 tahun, dapat kawan-kawan lihat sendiri pada data berikut ini. Itu data reproduksi kambing PE dan kambing kacang Aprilinda DKK 2016. Inilah data berikut. Baik kawan-kawan, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai manajemen di dalam pemeliharaan ternak kambing maupun ternak domba. Semoga dengan penjelasan saya tadi bermanfaat untuk diri sendiri khususnya, maupun untuk kawan-kawan yang berhasil atau telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan hidup mahasiswa.
mahasiswa, rakyat miskin kota.